kalau ada formasi yang dibuka untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah, tentu pada dasarnya mereka bisa saja mendaftar di sekolah menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai dengan perjanjian kerja. Namun saya belum, yang pasti tentu pada saat yang bersamaan yang bersangkutan tidak bisa mendaftar di dua tempat. Jadi yang bersangkutan sudah harus memilih dari awal apakah yang bersangkutan akan melanjutkan pendidikannya melalui sekolah pendidikan kedinasan, atau yang bersangkutan kemudian akan langsung masuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, saya belum kita belum mengeluarkan karena sekarang masih berlangsung pendetilan formasi oleh masing-masing instansi. Jadi apakah ada formasi yang untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas atau tidak belum bisa dipastikan karena prosesnya masih berlangsung. Nanti setelah proses ini selesai baru kita bisa melihat. Tetapi yang pasti adalah di dalam tahun anggaran yang sama yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi lebih dari 1 kali karena ada datanya masih terlanjur masuk dulu di dalam database BKN. Itu kira-kira Pak Karo. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ini juga banyak ditanyakan nih terkait dengan apakah akun Sekdin tahun lalu bisa digunakan di tahun ini Pak? Atau kita pelamar harus membuat akun yang baru? Ya, karena database-nya kita akan masuk dengan database yang baru walaupun sistemnya adalah sistem yang lama, yang kemudian ada beberapa modifikasi seperti tadi yang Pak Karo SDM Kemendagri misalnya mengatakan, oh ada kekhususan di Papua, khusus untuk OAP misal dalam hal ini misalnya, maka sistemnya kemudian dimodifikasi kembali sesuai dengan afirmasi-afirmasi yang disampaikan oleh instansi. Nah, sesuai dengan standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan seleksi yang diatur di dalam Permenpan, setiap perubahan sistem itu harus kembali dilakukan IT Security Assessment oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi sekecil apapun perubahan yang dilakukan di dalam sistem, itu harus dilakukan ITSA kembali oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, karena database-nya akan menggunakan database yang berbeda, tidak menggunakan akun atau database yang lama, maka tentu teman-teman diminta untuk kembali membuat akun yang baru. Jadi tidak menggunakan akun yang lama. Karena kami tentu tidak tahu persis siapa yang kemarin ada di akun yang lama kemarin. Bisa saja kemudian kita import, tetapi datanya nanti akan masuk data sampah semua. Karena ada yang sudah lulus seleksi juga datanya pasti akan masuk. Karena kita tidak bisa memisahkan mana yang sudah lulus seleksi yang kemarin, mana yang kemudian belum lulus seleksi kemarin. Nah, karena data pelamar itu ada di dalam basket yang sama, maka untuk mudahnya supaya tidak terjadi tercampur, kita create dengan database yang baru, sehingga di situ betul-betul nanti pelamarnya adalah pelamar-pelamar yang sesuai dengan tahun anggaran yang baru itu. Jadi karena dia database-nya baru, maka teman-teman diminta kembali untuk membuat akun kembali. Baik, terima kasih ya. Jadi poinnya adalah semuanya harus membuat akun baru untuk seleksi ASN untuk sekolah kedinasan di tahun ini sih. Untuk bisa melamar menjadi calon aparatur sipil negara melalui formasi sekolah kedinasan. Ini kesempatan bagi para masyarakat yang ingin memilih karirnya menjadi aparatur sipil negara. Ada beberapa sekolah kedinasan yang nantinya akan dibuka untuk pelaksanaan seleksi tahun 2024 yang tentunya dipersyaratkan bagi para pelamar yang memenuhi kompetensi spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, bidang statistisasi, kemudian kepamongkerajaan, keamanan cyber dan persandian, keimigrasian dan permasyarakatan, meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta bidang transportasi. Bapak yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para media, ini pengantar dari saya. Untuk selanjutnya nanti Pak Deputi bidang
Informasi Kepegawaian akan menyampaikan secara teknis terkait pelaksanaan seleksi aparatur sipil negara untuk sekolah kedinasan tahun anggaran 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilakan kepada yang terhormat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen, untuk memaparkan gambaran singkat persiapan pelaksanaan sekolah kedinasan tahun 2024. Waktu paparan kami silakan selama 15 menit, Bapak. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala BKN, Pak Aryomo, Pak Karo Humas dan Peraturan Perundang-undangan, serta Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Serta tentu yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan penyelenggara sekolah pendidikan kedinasan yang 8 instansi yang juga hadir melalui Zoom pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara sekolah pendidikan kedinasan atau di dalam penerimaan calon aparatur sipil negara yang salah satunya melalui jalur sekolah pendidikan kedinasan, maka di dalam prosesnya tentu akan ada regulasi yang mendasarinya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari adalah kalau kita runut dari atas tentu adalah Undang-Undang 20/2023 sebagai bahan revisi dari Undang-Undang 5/2014. Kemudian di teknis pelaksanaannya ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20/2021, kemudian ada Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan komputer assisted test. Kemudian ada keputusan Menteri Pan-RB dan tentu SE Kepala BKN tentang bagaimana terkait dengan prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan computer assisted test tersebut. Next. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menggambarkan sedikit terlebih dahulu jumlah ASN kita saat ini. Sampai dengan posisi per 1 Mei 2024, ASN kita berjumlah 4.530.967 orang, yang terdiri dari 81% itu adalah pegawai negeri sipil atau 3.677.315 orang, itu adalah pegawai negeri sipil. Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 853.652 orang. Nah, kalau kita lihat dari sisi pusat dan daerah, sebagian besar atau 78% dari pegawai kita itu adalah pegawai daerah atau sekitar 3.521.390 orang itu adalah pegawai instansi pusat, instansi daerah. Dan dari sisi gender, sebagian besar atau didominasi oleh gender wanita. 56% adalah perempuan, sebanyak 2.546.786 pegawai yang perempuan. Next. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa pengumuman seleksi ini akan kita buka di tanggal 14 Mei besok. Jadi besok pengumuman seleksi penerimaan sekolah CASN melalui Sekolah Pendidikan Kedinasan tahun anggaran 2024 kita umumkan ke seluruh masyarakat. Pengumumannya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Mei. Tetapi teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran itu 1 hari setelah pengumuman. Jadi nanti pendaftaran akan dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Kenapa ada selisih pas 1 hari? Karena ini adalah untuk persiapan dari teman-teman, baik itu teman-teman BKN ataupun teman-teman instansi untuk mempersiapkan running terhadap aplikasi atau sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Karena kita tahu bahwa pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan ini akan diselenggarakan melalui secara online, mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusannya. Semua dilakukan dengan menggunakan teknologi dan tentu tidak, kalau menggunakan teknologi akan mudah untuk dicek apakah ada intervensi atau tidak. Nah,
Setelah dilakukan pendaftaran, tentu nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi akan dilakukan oleh masing-masing instansi, yang 8 instansi sekolah pendidikan kedinasan ini, baik itu Badan Intelijen Negara ataupun Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian ada Badan Meteorologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, termasuk misalnya Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi masing-masing instansi, termasuk Kementerian Keuangan, mohon maaf, untuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, masing-masing instansi nanti akan melakukan seleksi administrasi, siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti seleksi. Dan setelah hasil seleksi dari masing-masing instansi, pengumumannya disampaikan siapa yang lulus seleksi, maka dari data peserta yang lulus seleksi akan dilaksanakan seleksi dengan menggunakan computer assisted test untuk materi SKD-nya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus. Data ini tentu saja jadwal ini adalah jadwal saat ini, tentu nanti akan sangat tergantung pada jumlah peserta yang mendaftar. Jadi ini adalah ancar-ancar awal terkait dengan seleksi kompetensi dasar yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya nanti di pengumuman seleksi kelulusan akhir itu akan disampaikan di tanggal 28 sampai dengan 30 September. Karena setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar itu akan ada beberapa seleksi-seleksi tambahan, terutama bagi teman-teman di instansi yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Misalnya seperti teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, itu biasanya ada seleksi tambahan yang dilakukan di situ. Terutama terkait dengan kesemaptaan, termasuk kemudian tes psikologi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga tadi. Next. Nah, ini adalah 8 instansi yang menyelenggarakan sekolah pendidikan kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara, itu ada di Badan Intelijen Negara, kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri, itu ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Pendidikan Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Kementerian Keuangan, kemudian ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu ada di BMKG. Kemudian ada SIP Pencatar dari Kementerian Perhubungan. Kemudian ada Pendidikan Cyber dan Sandi Negara, ada di BSSN. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Badan Pusat Statistik, serta Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Ilmu Keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini alur pendaftarannya, teman-teman wartawan dan Bapak Ibu semua yang hadir. Nanti masing-masing peserta atau calon siswa itu mengakses portal pendidikan kedinasan atau yang URL-nya atau alamatnya adalah https://dikdin.bkn.go.id. Nah, dari portal ini kemudian masing-masing calon peserta akan membuat akun terlebih dahulu. Setelah mereka membuat akun, mereka baru bisa login dan melakukan pendaftaran. Nah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, tolong berhati-hati betul pada saat akan memilih mereka akan masuk atau mendaftar di mana. Pastikan betul, jangan sampai nanti mereka sudah final, kemudian baru berganti pendaftarannya. Kalau sudah final, maka tidak bisa lagi dilakukan penggantian. Dan kalau yang bersangkutan ternyata kemudian tidak berkenan di sekolah yang dipilih, maka tentu saja mereka akan gugur dengan sendirinya. Jadi berhati-hati, karena seluruh peserta tadi sudah disampaikan Pak Kepala hanya bisa memilih satu sekolah pendidikan kedinasan. Nah, setelah melakukan pendaftaran, maka dilakukan pengecekan resume dan mencetak kartu pendaftaran. Nah, dari hasil tadi setelah mereka final akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh teman-teman di instansi. Kalau sudah dilakukan seleksi administrasi, maka nanti akan ada menentukan lulus atau tidak lulusnya dari seleksi administrasi. Kalau lulus, baru kemudian dilakukan pembayaran administrasi yang masuk ke masing-masing sekolah instansi. Dan setelah itu baru mereka bisa mencetak kartu peserta ujian dan kita laksanakan seleksi berdasarkan kartu peserta ujian yang di dalamnya nanti tentu saja akan ada lokasi tempat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi.